Kita sering banget kan ngobrolin soal cara mengendalikan uang, cara mengawal waktu. Tapi ada satu pilar ketiga yang sering banget kelewat. Padahal pilar ini mungkin yang paling fundamental dari semuanya. Yup, sumber kekuatan kita sendiri. Yuk kita ungkap kenapa justru ini yang jadi target utama. Coba deh bayangin, setelah mereka berhasil mengambil kekayaan dan jam-jam berharga kamu, pertarungannya tuh belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang mereka incar, sesuatu yang jauh lebih personal, lebih dalam. Dan itu adalah sumber kekuatanmu. Bukan soal isi rekening bank atau jadwalmu yang padat, tapi energi vital yang mendorong kamu setiap hari. Nah, itulah target utamanya. Ini bukan kebetulan loh, ada sebuah strategi yang sedang berjalan, sebuah desain dalam kehidupan modern yang seolah-olah sengaja dirancang untuk menguras tenaga kamu. Mari kita bedah bareng-bareng strategi kelemahan ini. Logikanya tuh simpel banget, tapi brutal. Orang yang lelah, ya nggak akan melawan. Mereka nggak punya tenaga untuk mempertanyakan, untuk menantang, apalagi untuk memperjuangkan apapun. Kelelahan itu adalah bentuk kepatuhan yang paling pertama. Selanjutnya, orang yang perhatiannya gampang teralihkan, mereka nggak akan membangun. Karena terlalu sibuk sama hal-hal sepele, mereka nggak bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar bermakna, baik untuk diri sendiri maupun untuk komunitas. Kemajuan itu berhenti total saat fokus kita buyar. Dan yang terakhir, orang yang terlalu nyaman, mereka nggak akan berubah. Mereka diberi kenyamanan yang cukup untuk membuat mereka patuh, tapi di saat yang sama, dibuat lelah biar nggak pernah bisa bangkit. Ini adalah jebakan yang sempurna. Zona nyaman yang sebenarnya adalah penjara. Dan coba deh lihat gimana taktik-taktik ini disamarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanan cepat saji, cahaya biru nonstop dari layar, notifikasi tanpa henti yang memompa dopamin, sampai drama dan distraksi yang seolah nggak ada habisnya. Semua ini adalah alat yang dirancang untuk bikin kita tetap lemah dan terkuras. Jadi, kalau kamu sering ngerasa capek dan nggak termotivasi, ini poin krusialnya. Ini bukan soal kemalasan. Ini adalah soal desain sistem di sekitar kita. Permainannya memang sudah diatur. Di satu sisi, ada tuduhan. Mereka bilang, kamu males. Tapi di sisi lain, ada kenyataan yang harus kita sadari. Sistem ini memang dirancang untuk membuat kamu lemah. Ini adalah pergeseran perspektif yang penting banget. Dari yang tadinya menyalahkan diri sendiri, menjadi paham sama desain di sekitar kita. Dan inilah alasan kenapa mereka melakukannya. Tubuh yang lemah itu gampang diatur. Pikiran yang berkabut gampang dipengaruhi. Dan jiwa yang lelah itu paling gampang buat dikendalikan. Inilah hasil akhir dari permainan yang sudah diatur ini. Tapi kita nggak akan berhenti di masalahnya aja. Sekarang kita beralih ke solusi. Gimana caranya kita merebut kembali kekuatan personal kita? Jawabannya terletak pada konsep kedaulatan energi diri. Jadi, apa itu kedaulatan energi? Ini adalah kedaulatan yang dibangun bukan di rekening bank, tapi di dalam darah, nafas, dan disiplin kita. Ini tentang memiliki kendali penuh atas aset kita yang paling berharga, vitalitas kita. Terus gimana cara mencapainya? Ada 3 langkah yang jelas banget. Pertama, rawat tubuhmu. Ini fondasinya. Kedua, lindungi pikiranmu dari semua kebisingan dan pengaruh negatif. Dan ketiga, yang sering banget diremehin, jaga perhatianmu seolah itu aset paling berharga. Nah, inilah peta jalan menuju kedaulatan dirimu. Lalu, apa hasil akhirnya? Apa yang terjadi saat kamu berhasil menguasai energimu? Sederhana, kamu menjadi tak tersentuh. Inilah mengapa pilar energi ini sangat fundamental. Ketika kamu berhasil menguasai satu pilar ini, yaitu energi, maka pilar-pilar lainnya seperti uang dan waktu akan ikut selaras dengan sendirinya. Energi adalah fondasi dari segalanya. Dan inilah kesimpulan paling kuatnya. Saat tubuhmu kuat dan pikiranmu jernih, kamu bukan lagi target yang gampang dimanipulasi. Sebaliknya, kamu mulai menjadi kekuatan yang mustahil untuk dikendalikan. Inilah kekuatan sejati dari kedaulatan energi. Pembahasan kita berakhir di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kamu. Setelah melihat semua ini, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk merebut kembali sumber kekuatanmu?